Pimpinan ini membuat paparan ini pembenaran dia. Nggak usah, ngapain kita? Ini pembenaran. Jadi ada KMA sebelum kita raker, ada PMA sebelum kita panjain, nggak ada itu. Kita bisa buka itu. Interaksi aja. Sebentar, kita bisa buka sidang kita dengan Kementerian Agama. Pak Jajak, mohon maaf ini, Anda jangan bikin laporan palsu pada kita. Kami ada nih, rekaman ada, notulen ada. Kalian bikin KMA, Bapak ingat gak? Ya, pada waktu menjelang Lebaran, Bapak telepon saya. Ingat? Iya, Pak. Ya, itu bulan kalau nggak salah April. Maret. Ya, masih puasa. Bapak mengatakan kita sudah putus panja, kita sudah serahkan, sudah raker, kita menunggu kepres. Bapak sampaikan telepon pada saya, minta ketemu. Apa urusannya? Pak, ini ada kota tambahan adalah kewenangan KMA. Lah, kewenangan KMA dibahas sebelum panja, sebelum raker, boleh. Tapi Bapak waktu itu sudah kita panja selesai, raker selesai. Kok ini ada KMA pada bulan November? Bapak jangan bikin laporan palsu. Ini pansus, Pak. Angket. Bapak bisa dipanggil untuk penyidikan itu. Saya ingat, Pak, Bapak lebih baik menyampaikan apa adanya daripada membela seseorang yang akibatnya Bapak yang akan nanti kena. Itu pimpinan. Jadi ini mereka melakukan pembenaran nih, saya lihat itu. Terima kasih. Begini Pak Wahid, udahlah biarin dulu aja. Habis itu nanti kita tanya satu-satu aja. Ya Pak ya. Gimana Pak Saleh? Jelasin dulu aja. Habis itu nanti kita kalau mau dicecar satu persatu nggak apa-apa. Cuma waktunya Pak ya. Iya, Pak. Tolong dipertimbangkan Pak. Silakan Pak dilanjut, tapi cepat Pak ya. Oke, Pak. Minimal supaya menjadi setnya Pak Arteria Dahlan minimal. Tanggal 27 November, saya lewati Pak sudah ya. 29 November, tambahan kuota 20.000 masuk dalam haji menjadi 241.000. Belum ada pembagian haji reguler dan pembagian haji khusus, Pak. Terus selanjutnya tanggal 17, Menag bersama Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh ke Saudi, yaitu tentang isu utamanya, skenario penempatan di Arafah, Muzdalifah dan Mina, informasi awal mengenai pembagian zonasi Mina menjadi 5 zonasi dengan biaya yang berbeda. Biaya ini adalah merupakan mandatori Saudi, Pak. Dia menghitung penempatan jemaah haji reguler Indonesia pada lokasi tersedia dan terbatas, serta dampaknya pada pembagian kuota. Pada 8 Januari, dilaksanakannya MOU, di mana ada informasi resmi mengenai tambahan kuota haji. Di sini ada pengetahuan resmi, Pak. Adapun dalam MOU disebut kuota jamaah haji reguler sebanyak 213.320, kuota haji khusus sebanyak 27.680. Interupsi pimpinan. Saya pikir karena itu berbentuk tulisan, serahkan aja ke kita. Ya, artinya nggak usah dari situ, lebih baik kita bertanya aktual saja kepada yang bersangkutan pada saudara saksi ini. Ya, adapun yang disampaikan itu nggak apa-apa. Ya, kita hormati dan kita hargai apa yang telah dibikin, gitu ya. Ya bisa saja menjadi pedoman kita, tapi juga bukan situ. Supaya kita lebih kreatif, lebih inovatif, gitu. Ya, Pak Ketua, sedikit Pak Ketua. Ini kan Tinggal dikit kan? sudah sedikit lagi nih, tinggal satu lagi selesai. Ya satu slide paling kan Pak ya. Lanjutkan. Ya udah Pak, lanjut Pak, tinggal satu slide ya Pak. Tapi Pak Ketua, saya mau mengingatkan, ini kan ditanya sama Bu Lulu, itu pernyataan beliau tadi baru tahu tanggal 15. Saya tanyakan lagi barusan, dia bilang siap salah. Yang benar itu yang saya sampaikan di dokumen. Ya, ya. Nggak ada beberapa detik dia katakan,
yang berlaku tanggal 15. Ya, Saat nanti ini dia memaparkan tentang kejadian tanggal 8. ya. Ternyata kejadian tanggal 8 itu sama dengan yang saya nyatakan, yang dia tolak barusan. Ya, nanti kita ini. Oke, silakan Pak. 2 menit Pak. 9 Januari terbit Kepres Pak. 15 Januari EHAJ menetapkan pembagian jamaah reguler 213.720 khusus 27.680. Itu di EHAJ-nya Pak. Terus 20 Februari pembahasan kuota petugas penambahan kuota petugas menjadi 4.200. Terus selanjutnya tanggal 27 Januari Menteri mengirimkan surat Ketua Komisi 8 DPR, surat berisi penjelasan tentang kronologis dan alasan perubahan pembagian komposisi kuota 21.000. Terus selanjutnya tanggal 13 Maret rapat kerja dengan Komisi 8 DPR dengan Menteri Agama mengenai laporan pemeriksaan BPK atas tahun 2023 dan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 serta perubahan terkait dengan isu-isu aktual. 20 Maret rapat dengan Deputi PMK dan Sekretariat Negara, hadir Asdep PMK, Wakil Kemensesneg, Staf Khusus Menteri Agama, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Ditjen PHU Karhukum. Itu ada poin C, bagus itu. Poin C, Ibu ya. Rapat pembahasan perubahan alokasi nilai manfaat setelah terbitnya Kepres nomor 6 tahun 2004 tentang BPIH. Terus Setneg menyampaikan bahwa jika akan mengubah Kepres harus ada keputusan Raker DPR. Selanjutnya tanggal 1 April pertemuan informal Kemenag dan pimpinan Komisi 8 DPR RI pembahasan besaran alokasi kuota tambahan haji reguler dan haji khusus 1445 Hijriah 2024. Yang hadir Pak, Ketua Komisi 8, para wakil ketua kecuali Budiah Pitaloka, Dirjen Penjalin Ibadah Haji dan Umroh, Direktur Bina Haji, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Direktur Bina Umroh Haji Khusus, dan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sihdu. Benar nggak poin D itu? Yang C, Kemenag mengusulkan pertemuan dengan format FGD dengan pimpinan komisi dan Kapoksi untuk menjalani hal-hal di atas secara komprehensif. Terus pimpinan Komisi 8 memahami usulan tersebut karena masa sidang periode akan berakhir pada 4 April 2024. Usulan FGD tidak bisa dilaksanakan. Jika Kepres BPIH 2004 perlu direvisi, khususnya terkait perubahan pada diktum ke-10, maka persetujuan DPR melalui mekanisme raker mutlak diperlukan. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang 8 Tahun 2019, di mana diatur bahwa besaran BPIH ditetapkan Presiden setelah mendapatkan persetujuan DPR. 20 Maret. Pak Ketua. Oh maaf, mundur ya. Itu, Pak Ketua, ini saya nggak ngerti, saudara saksi, kenapa saudara saksi melewatkan untuk membaca butir E? Ini belum dibaca ini. Yang poin mana Pak? Pemerintah disarankan poin pada tanggal 1 April butir E. 1 April Pak. Butir E. E. 1 April. Nah, kenapa nggak dibacakan ini? Yang lain dibacakan. Sebentar Pak. 1 April Maret. Ini memang karena memang betul-betul terlewat, emang sengaja nggak? Terlewat Pak. Saya yakin terlewat Pak. Tadi ada juga yang poin C. Nah, ini nggak dibaca ini, coba. Ini siapa yang menyarankan ini? DPR kah? Sebentar Pak. Yang 1 April ya. Ini nih E nih, pemerintah. Oh poin E. Poin E, saya ulang Pak ya.
poin dia dulu Pak. Pimpinan Komisi 8 memahami usulan tersebut karena masa sidang periode akan berakhir pada 4 April 2004, usulan FGD tidak bisa dilaksanakan. Siapa yang mengatakan pimpinan Komisi 8 memahami dalam kerangka apa? Izin Pak, kami bersama Pak Dirjen Pak di ruang pimpinan. Pimpinan mana? Waktu itu ada Pak Ketua Komisi, Pak beliau juga ada, Beliau Pak siapa? Aceh juga ada. Ini karena menyebut nama saya, tidak ada memahami. Kami tidak mau. Tidak mau diajak untuk mengalokasikan menyalahi keputusan panja. Jangan manipulatif. Ya. Baik Pak. Yang kemudian ini 11 Maret, coba dibuka 11 Maret. 11 Maret. Sebentar dulu Pak, udah ini biar cepat. Ya 13 Maret, Tuntaskan 13 dulu. Maret. Pak, udah biar tuntasin dulu 1 menit. Udah 1 menit, habis itu baru kita ke Bapak mau kulitin nanti habis ini. 1 menit. Kecuali kalau Bapak udah menyerah, Ya. udah cukup. Yang Pak, Apa? pemerintah disarankan mencari dasar hukum terkait kewenangan penetapan kuota haji tanpa perlu dilaksanakan raker dengan DPR terlebih dahulu. Menyarankan itu? Siapa yang nyarankan ini? Nah saat itu Pak, saat bincang-bincang dengan pimpinan Pak waktu itu. Pimpinannya siapa, Silakan. Pak? Ya, gini. Biarin ini fakta disadarkan, nanti Bapak tanya satu persatu. Ya. Catatin aja Bapak, catat semua dulu aja. Catat dulu. Udah selesai Pak? Masih ada? Satu lagi Pak. Satu lagi. Jika Kepres BPIH 2024 perlu direvisi, khusus Tanggal berapa itu? ini tanggal 1 April Pak masih. Oke. Jika Kepres BPIH 2024 perlu direvisi, khususnya terkait perubahan pada diktum ke-10, maka persetujuan DPR melalui mekanisme raker mutlak diperlukan. Hal ini sesuai dengan Ketentuan nomor 8 tahun Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, di mana diatur bahwa besaran BPIH ditetapkan Presiden selalu setelah mendapatkan persetujuan DPR. Itu Pak. Cukup. Cukup Pak. Oke. Karena sudah cukup, ya kan? Tadi kan ini Bapak menjelaskan akibat pertanyaan dari Pak Arteria tadi ya. Kalau nggak salah ya. Baik, silakan ini silakan mau mendalami satu persatu. Seperti biasa, 1 orang 5 menit. Kalau